Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru Ibu Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan menyajikan materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kita masih ada di subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kita lanjut ke pembelajaran 4 sampai dengan 6. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, kita mulai dengan bagaimana cara mencegah penyakit organ peredaran darah manusia. Kemarin sudah kita bahas, Bu Asna tinggal mengingatkan dan menambahkan beberapa penyakit atau gangguan organ peredaran darah yang lain. Yang pertama adalah anemia, itu dengan cara memperbanyak konsumsi zat besi, mengurangi konsumsi kopi, minum suplemen penambah darah. Berikutnya varises, itu dengan cara berbaring dengan posisi kaki tungkai lebih tinggi dari jantung, menggerakkan kaki saat berdiri lama. Kemudian hipotensi itu meningkatkan asupan garam, mengurangi kafein. Sebaliknya, kalau hipertensi itu mengurangi konsumsi garam, menambah konsumsi kalsium. Kemudian hemofilia, selalu menjaga diri agar tidak terluka. Karena ingat, penyakit ini adalah penyakit keturunan ya, tidak bisa dihindari. Kemudian leukemia, menghindari makanan yang dibakar dan diasap karena mengandung zat namanya zat karsinogen. Kemudian jantung koroner dapat dicegah dengan mengurangi konsumsi makanan berkolesterol. Tentu saja selalu hidup sehat dengan rutin berolahraga. Berikutnya anak-anak, persamaan dan perbedaan syair dan pantun. Nah anak-anak, ini ada syair anak-anak yang akan Bu Asna bacakan. Diriku hina amatlah malang, padi ditanam tumbuhlah lalang, puyuh disangkar jadi belalang, ayam ditambat disambar elang. Tunduk menangis segala putri, masing-masing berkata sama sendiri. Jahatnya perangai permaisuri, lakunya seperti jin dan peri. Jadi kalau syair itu dia sajaknya a anak-anak, jadi belakangnya sama semua. Dan kemudian tidak ada sampirannya, tapi dari baris pertama sampai dengan baris keempat itu isi semua. Ini ada 2 bait ya, jadi totalnya ada 8. Kemudian tadi persamaan dan perbedaan syair serta pantun. Anak-anak, persamaannya adalah sama-sama terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata per barisnya. Jadi kalau lebih berarti tidak tepat ya, harus dibetulkan 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian sama-sama terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Kemudian perbedaannya, syair berasal dari Arab, sedangkan pantun berasal dari Melayu. Syair bersajak a, sedangkan pantun bersajak ab. Dan perbedaan yang ketiga, syair ini isi semua anak-anak, sedangkan pantun itu ada isi, ada sampiran. Itu dia persamaan dan perbedaan antara syair dan pantun. Berikutnya, ini ada contoh cergam atau cerita bergambar anak-anak. Apa itu cergam? Cergam adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita bermakna. Langkah membuat cergam sendiri yang pertama adalah menentukan tema. Setelah temanya jadi kalian atau sudah ditentukan, kalian bisa menentukan karakter atau tokoh dari cergam tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat alur yang menggambarkan isi, gitu ya. Dan terakhir tentu saja tambahkan gambar sesuai dengan alur. Itu dia langkah membuat cergam anak-anak. Kemudian interaksi sosial dalam masyarakat, ini contohnya ya anak-anak, ada interaksi sosial dalam masyarakat ketika kita belanja di pasar atau ibu kita belanja di pasar. Anak-anak, interaksi merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau yang digambar itu, jika ibu berinteraksi dengan banyak orang yang ada di pasar, berarti ibu sedang melakukan interaksi individu dengan kelompok. Tapi kalau ibu hanya berinteraksi dengan satu orang penjual, berarti itu namanya adalah interaksi antar individu. Anak-anak, ciri terjadinya interaksi adalah adanya 2 atau lebih pelaku dan terjadi hubungan timbal balik. Kemudian proses interaksi terjadi pada berbagai bidang anak-anak, tidak hanya ekonomi ya, kalau yang dicontoh ini ekonomi, tapi selain ekonomi ada juga politik, sosial budaya, dan juga moral. Kemudian anak-anak, dorongan eksternal interaksi masyarakat. Nah, ada beberapa dorongan eksternal interaksi masyarakat yang perlu kalian pelajari. Yang pertama adalah simpati. Simpati itu berarti tertarik kepada orang lain. Sedangkan empati itu lebih dalam daripada simpati, merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Kemudian imitasi itu meniru orang lain, motivasi, dorongan atau pengaruh kepada individu lain. Sedangkan sugesti itu pemberian pengaruh pandangan kepada orang lain, dan identifikasi itu adalah kecenderungan menjadi sama dengan orang lain. Kemudian penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah ya anak-anak. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia ini yang sangat amat maju, tetapi juga ada juga yang tidak semaju daerah yang lainnya gitu. Itu terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kenapa ada ketimpangan pembangunan antar wilayah? Itu disebabkan karena yang pertama adalah perbedaan kandungan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adanya perbedaan kondisi demografis. Kemudian kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Kemudian cara menjaga kesehatan organ peredaran darah secara umum ya anak-anak, itu yang terpenting adalah beristirahat yang cukup, memilih makan-makan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi, serta berolahraga secara teratur. Ini secara umum ya. Nah, ini tadi Bu Asna hanya ingin sedikit mengingatkan lagi membuat gambar cerita. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tahapan membuat gambar cerita. Tadi sudah Bu Asna katakan ya. Sekarang kamu akan membuat gambar cerita sendiri. Kamu dapat membuat cerita tentang kegiatan sehari-hari atau pengalaman menarik. Ini bisa kalian lakukan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Nah, itu dia anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.